warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Siti Maesaro, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di Lingkungan Sekolah SMP Negeri 2 Kopo. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kopo, Bapak Wahyu Fitriana SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta desiminasi di SMP Negeri 2 Kopo. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara desiminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah, yaitu di SMP Negeri 2 Kopo. Dalam rangka memenuhi salah satu tugas pendidikan guru penggerak bersama saya Siti Maesaro SPD dan dua rekan saya, yaitu Ibu Murni Sobani SPD dan Ibu Nina Herawati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sholawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad
wasallam. Bapak Ibu, agar acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kopo, yaitu Bapak Wahyu Fitriana SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Maya yang telah memberikan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani dan rohani, yang pada kesempatan bulan ini kita semua alhamdulillah bisa berkumpul dalam rangka inisiatif dari teman-teman Bapak Ibu dari JDP Angkatan 11 yang alhamdulillah mungkin sudah beberapa kali pertemuan di kelompok masing-masing di Karmat Batu atau di Ibadur Rahman ya, yang perbuatannya juga sudah memasuki lokakarya tidak perlu lokakarya ya, juga ngobrol dengan Pak Holid sama Pak Holid kebetulan satu meja kemarin di acara workshop di Cikanggir dengan Pak Eko. Alhamdulillah pada kesempatan ini dengan diperkasai oleh teman-teman Bapak Ibu, kita doakan yang melaksanakan kegiatan ini sebagai tugas dari guru praktik ya, barangkali yang nanti dikunjungi oleh guru praktik yang dari masing-masing kelompok ya, yang barangkali memang dari CGP itu masing-masing guru praktiknya berbeda-beda ya. Satu kelompok ternyata di kita itu tidak satu kelompok ya, beda kelompok dan beda guru praktik. Pada kesempatan ini saya juga ingin tahu kayak gimana ya hasil dari selama beberapa bulan ini ya, mungkin baru berjalan 1 bulan lebih. Nah, kita mengetahui hasil positif dari kegiatan CGP yang selalu mungkin teman-teman itu share, like dan komen, juga selalu respon begitu itu. Ya kalau pada saat pegang HP pasti akan langsung di like dan komen. Ya, gitu. Mungkin kan ibu teman dari itu ngomongnya tidak bosan-bosan ya, pasti akan selalu meminta bantuan ke kita, minimal dari kita aja ya, sekalipun ke teman satu grupnya pasti akan diserahkan mungkin dia ke satu kelompoknya yang beberapa orang di sana, satu kelasnya mungkin ada beberapa kelompok ya minta bantuan ya. Juga kemarin terakhir mungkin ada isian kuesioner juga kami bantu dengan rekan-rekan ya, minimal nilainya baik ya, jangan dulu sangat baik gitu. Tapi kalau sangat baik nanti tidak ada perubahan. Kalau sangat baik minimal baik gitu. Rata-rata kami ngisi di angka 3 ya, bahkan ada yang angka 4 dan termasuk Bapak juga ya. Mungkinan ya kalau diakumulasikan 3 koma ya, kalau meningkat jumlah poinnya. Jadi mungkin bukan hanya satu kali mungkin isi kuesionernya ya, mungkin perlu dari 1 kali permintaan pengisian kuesioner itu ya. Karena kan akan dipantau terus oleh PP itu ya, sampai sejauh mana ya. Yang jelas kemarin juga lihat di Pak itu ya, penilaiannya ada di cepat, serius, sangat ramah di poin penilaian dari guru praktik itu. Juga mungkin dinilai itu baik semuanya ya. Baik-baik ke bawahnya bisa lihat, karena Pak Holid kemarin memang sambil mendengarkan sambil menilai hasil dari yang binaan dia jadi sama ketahuan kan gitu, oh kayak gini mungkin ya guru praktik. Ternyata mungkin dari hasil di lapangan memang ya teman-teman kalian ini ya bukan itu ya, ternyata yang selalu cepat menampilkan itu
ya karena itu Bu Maek ya selalu cepat video-video yang membuat like nge-share gitu. Nah, kalau Bu Mina memang kemarin kendalanya 3 item ya PP, ya CGP, ya KPG ya gitu. Kemarin juga ya sebelum itu dia juga sibuk ya karena sebelum Mina itu jadi terbagi 4 item Bu Nina itu ya sebenarnya itu ya KPG, CGP, yang ajar. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas sambutannya dari Kepala Sekolah. Betul Bapak Ibu, kami bertiga di sini tidak ada apa-apanya tanpa dukungan dan support dari Bapak Ibu semua. Hanya sekedar memberikan like dan komen itu sudah berarti bagi kami ya. Terima kasih untuk selama ini. Semoga kami semua dapat lulus di bulan Desember. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, tadi ada yang nanya, apa sih diseminasi ini? Apa sih gitu kan? Diseminasi ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada sekelompok. Makanya kenapa di sini kami undang Bapak Ibu karena kami ada tugas dengan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Gitu ya. Jadi kita akan belajar tentang budaya positif. Oke Bapak Ibu, kita breaking dulu nih. Tadi kan sudah mendengarkan sambutan. Jadi biar fokus, biar semangat, kita breaking. Oke, berdiri dulu semua. Berdiri dan saling berhadapan. Makanya tadi kenapa duduknya harus berdua. Jadi aturan mainnya breakingnya naik turun. Siapa yang suka naik turun nih? Naik turun. Jadi naik turun. Gimana caranya? Tangannya dikepalkan seperti ini. 2. Ya, begini. Ditumpuk di depan. Ya, ditumpuk dua-duanya. Dua-duanya ditumpuk. Ya, seperti itu. Ditumpuk dua-duanya. Pak Eko bersama Pak Ajis. Ya, begitu. Pak Eko sama Pak Ajis. Pasa sama Bu Yuni, Bu Winda, Bu Cici betul. Ya, Bu Dina tidak ada pasangan. Iya, satu di bawah, satu di atas pasang. Jangan di atas semua, egois nih. Ya, oke? Ya. Kalau saya bilang naik, berarti yang bawah naik ke atas. Kalau saya bilang turun, ya turun. Kalau saya bilang boom gitu. Berarti yang atas berhak apa namanya nih? Menggempet. Ya, mengenakan tangan lawan yang di bawah. Ya. Menghindar dong. Contoh ya. Naik. Turun. Boom. Ya. Jadi yang di bawah menghindar gitu. Iya, supaya tidak berkumpul, oke? Konsentrasi. Naik. Turun. Naik. Kenapa? Turun. Naik. Boom. Siapa yang menang? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Itu ya. Berarti tadi yang gak fokus siapa ini? Pak Bram. Wah, kayaknya belum sarapan nih. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan diseminasi, kita buat kesepakatan dulu nih. Ada yang setuju nggak dengan kesepakatan yang saya buat? Di sini sudah saya buat 3. Kalau tidak setuju boleh kita ganti dan boleh ditambahkan. Yang pertama, aktif dalam mengikuti kegiatan. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju, oke.
Yang kedua, saling menghargai. Setuju? Jadi ketika ada bapak atau teman kita yang berikan pendapat, kita mendengarkan. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Oke, setuju? Setuju. Ada yang mau ditambahkan? Ada, silent handphone ketika kegiatan. Setuju? Oh, berarti di mode getar ya. Oke, tambahkan umur nih, boleh. Berarti HP-nya harus di silent. Ada lagi dari sebelah sini mungkin? Apa kesepakatan yang mau ditambahkan? Tidak boleh ke WC selama berlangsung. Yakin tidak boleh ke WC? Ayah, ya Feli. No smoking area. Aduh. Tidak boleh. Setuju bapak-bapak? Ya. Setuju, oke. Dilarang merokok katanya, boleh tuh ya. Ada lagi mungkin dari sini? Ayo. Tadi kata Pak Abe kan dilarang ke WC. Apa ibu-ibu nggak mau ke WC? Oke, boleh. Mau ditambahkan? Boleh mungkin apa? Serius ya? Serius tapi santai. Boleh. Sudah cukup? Apa mau lagi? Cukup. Oke, jadi saya bacakan lagi ya. Di sini ada 6 kesepakatan yang sudah kita buat bersama. 1. Aktif dalam mengikuti kegiatan. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, handphone di silent. Yang kelima, dilarang merokok. Yang keenam, serius tapi santai. Oke, setuju semua ya? Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti di bawah ini. Jadi ada 6 yang kita pelajari. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, dari 6 konsep-konsep inti budaya positif, yang mana yang pernah Bapak Ibu dengar, yang mana yang pernah Bapak Ibu lakukan? Bu Mimin yang mana? Motivasi perilaku manusia. Oke. Dari sebelah sini mungkin ada yang sudah melakukannya di kelas, mungkin Bapak Ibu wali kelas. Aku sudah. Yang mana? Aku sudah buat keyakinan kelas. Yang poin ketiga. Oh iya, betul. Wali kelas, di awal semester pasti kita semua sudah membuat keyakinan kelas, tapi di sini akan kita bahas lebih dalam ya. Oke, 6 materi konsep-konsep inti ini kita bagi bersama rekan saya. Jadi kita membawakan 2 materi. Oke. Disiplin positif. Disiplin positif. Apa sih yang ada di benak Bapak Ibu tentang kata disiplin positif? Apa itu disiplin positif? Tertib, Bu. Tertib. Bu Mina tertib. Yang lain mungkin tepat waktu. Apa? Tepat waktu. Bu Mimin tepat waktu. Ya, barisan sini mungkin apa sih disiplin positif yang ada di benak Bapak Ibu? Sesuai aturan mungkin dari kata sederhana kan. Iya, artinya kalau kita sudah bisa menerapkan semua aturan ya kita bisa anggap sebagai tingkah atau sikap disiplin. Oke, kita selalu identik kata disiplin dengan aturan, tata tertib, betul?
Betul. Tapi disiplin positif di sini merupakan jadi disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak atau murid untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak terikat dengan peraturan atau tata tertib. Selama ini kita pasti disiplin itu peraturan, hukuman, gitu kan Bapak Ibu? Nah, di sini disiplin positif bukan seperti itu, tapi cara yang harus kita terapkan supaya anak itu sadar dari dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ada yang pernah mendengar nilai-nilai kebajikan? Oke, belum, nanti ya, kita selanjutnya next. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri Bapak Ibu. Jadi bagaimana diri kita dapat mengontrol untuk melakukan segala tindakan. Contoh, kita sudah dewasa tentunya kan. Ketika kita mau melakukan suatu tindakan itu negatif, apakah kita akan melakukannya? Tidak. Kenapa? Pasti punya alasannya. Nah, di sini makanya disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, mengontrol diri kita untuk melakukan segala tindakan. Next. Nah, disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Ada yang tahu nggak apa sih motivasi internal? Motivasi internal itu dorongan dari diri sendiri, dari hati sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Muncul karena dia itu mau merubah dari berangkat dari diri sendiri gitu, tanpa pengaruh oleh orang lain. Iya ya, motivasi internal itu motivasi yang tumbuh dari dalam. Jadi biarpun tidak ada pujian, dia pasti akan melakukannya. Contoh nih di kelas, ada tidak Bapak Ibu anak yang rajin mengerjakan tugas tapi pengen dapat pujian? Banyak. Kita sering nggak seperti itu? Iya. Kadang ada ya Bapak Ibu, nanti akan dibahas di materi selanjutnya oleh rekan saya. Jadi itu ya, pentingnya motivasi internal itu untuk diri kita, yaitu membuat, menyadari, memahami kita supaya melaksanakan disiplin itu bukan karena dorongan dari luar. Contoh, ada pujiannya nih, ya udahlah, saya mau datang pagi-pagi lah biar dipuji gitu. Padahal itu tidak akan berjalan lama, betul? Kalau hanya ingin mendapatkan pujian, tidak akan berjalan lama. Tapi ketika datangnya dari hati, itu pasti akan berjalan lama, jangkanya panjang, gitu ya. Makanya penting sekali kita motivasi internal. Nah, tadi udah dibahas nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nah, di sini ada contoh nilai-nilai kebajikan universal. Saya mengambil 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Di sini udah pada tahu ya, kalau nilai kebajikan profil pelajar Pancasila apa saja, Bu Mika? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, betul. Kasih tepuk tangan. Betul ya. Jadi nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila sudah kita terapkan ya. Di situ ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemarin sudah sempat kita bahas di PC ya. Selanjutnya di sini nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan IBO Primarius Program atau FYP, bukan. Oke, di sini apa sih nilai kebajikannya? Toleransi,
Bapak Ibu baru tahu apa sudah tahu nilai kebajikan itu? Sudah tahu apa baru tahu hari ini? Sudah sih, sudah, maksudnya dari kata kebajikan itu kan berangkat dari kebaikan-kebaikan. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu kan pasti mengandung nilai yang muncul dari kebaikan-kebaikan itu. Cuma untuk sejauh materi sampai dalam ini kita baru tahu. Betul ya, nilai-nilai kebajikan itu diambil dari nilai-nilai kebaikan. Contoh toleransi. Di sekolah kita sebenarnya sering ya menerapkan toleransi. Terus ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, di situ lihat, di situ ada percaya diri, nilai kebajikannya. Ternyata percaya diri itu bagus, Bapak Ibu. Kadang kan orang terlalu pede banget gitu kan. Tapi ternyata percaya diri itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan. Contoh saya di sini tidak akan bisa seperti ini kalau tidak punya rasa percaya diri. Jadi betul, nilai percaya diri itu merupakan nilai kebajikan universal yang perlu kita miliki. Selanjutnya, nilai kebajikan keterampilan hidup atau life skill. Nah, di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Maksudnya di sini lurus hati ada yang tahu? Pak Sahrudin? Lurus hati itu apa ya? Terbaik. Lurus hati. Ya berarti hatinya lurus ya. Mungkin lurus hati itu bisa diartikan ya berpikir positif, kemudian selaras perkataan dengan perbuatan, kemudian apa lagi ya, lurus hati. Ya, termasuk berbicara apa adanya gitu ya. Garis miring juga, ya ada garis miringnya ini apa ya? Ya. Artinya tidak menjadi orang yang munafik juga termasuk lurus hati. Ya. Mungkin itu aja Bu. Betul ya, Mas Hardi, terima kasih. Nah, lanjut dengan sebuah keyakinan sekolah atau kelas. Tadi dari teman kita ada yang sudah membuat keyakinan kelas. Di sini saya akan memberikan bagaimana sih keyakinan kelas atau sekolah itu dibuat. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Mengapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Dari awal kan kita sudah berbicara disiplin positif gitu ya, sehingga di awal sudah diperkenalan bahwa semuanya itu harus berangkat dari kesadaran, dari motivasi diri ya untuk menjalankan semua nilai-nilai positif. Makanya kata-kata peraturan ini mungkin kita geser lah ya, kalau kita rubah kayaknya kurang gimana gitu ya, kalau saya gitu ya. Lebih ke keyakinan gitu kan, artinya biar kita semua nanti ya, wabil khusus anak-anak kita biar tumbuh kesadarannya, kemudian motivasi dari dirinya keluar, semuanya ingin menjadi manusia-manusia yang baik ya, sesuai dengan nilai-nilai positif atau kebajikan ya yang tadi sudah disampaikan. Kira-kira mungkin itu Bu. Tambahan sedikit Bu, terkait mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Kalau saya pribadi, kalau mengenai peraturan gitu kan, kadang nanti
ada istilah sanksi gitu kan, kemudian ada istilah memang peraturan itu harus dilanggar gitu kan, kata anak yang mungkin zaman sekarang. Kalau keyakinan kan lebih, nanti bapak ibu gurunya bilang, yakinkah hari ini sudah berdoa, yakinkah kelas kita sudah rapi, yakinkah dan yang yakin. Jadi bahasanya lebih sangat spesifik gitu ya, apa arti dari yang berangkat awal tadi pas saya nilai positif. Dan nanti mungkin karena anak menjadi terbiasa seperti itu, seringkali kita menjadi tegurannya mungkin bukan peraturan. Kita mudah-mudahan bisa mencoba seperti itu nanti di kelas. Saya juga seringkali, yakinkah hari ini sudah berdoa? Berupa gitu kan, yuk berdoa dulu. Yakinkah depan kelasnya sudah rapi? Apakah masih ada sampah dan sebagainya? Mungkin barangkali itu hanya sebuah slogan ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan, lebih ke spesifik lagi. Itu saja mungkin sekedar tambahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kasih tepuk salut dulu dong buat Pak Sa dan Pak Eli. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, betul ya. Kata Pak Eli, kenapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Karena peraturan itu pasti ada hukuman dan sanksinya. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan yang kita yakini bersama. Jadi tidak ada kalimat atau kata negatif. Jadi yang sudah pernah buat keyakinan pasti di situ tidak ada kata jangan buang sampah sembarangan. Itu termasuk peraturan ya. Jadi bukan keyakinan. Kalau keyakinan itu berangkat dari kalimat-kalimat yang positif. Oke Bapak Ibu, di sini saya punya 2 pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin ada yang mau jawab dari pertanyaan pemantik ini? Boleh? Kenapa sih kita tuh memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Supaya selamat. Ya, boleh Bu. Ya, poin nomor 1 itu mengapa kita memiliki peraturan tentang harus menggunakan helm ketika mengendarai motor? Ya mungkin harus supaya selamat pengendaranya, supaya selamat sampai tujuan. Nah kalau seperti berdua kayaknya supaya jaga kesehatan deh, kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ya boleh. Oke ya, jadi menurut saya nomor 1 itu poinnya yaitu tentang memiliki peraturan. Nah peraturan di sini ya tadi sudah disebutkan biasanya bisa dilanggar. Nah jadi tentang penggunaan helm tersendiri sebetulnya yaitu tadi untuk keselamatan bagi si pengendaranya, biar kalau tidak terjadi kecelakaan tidak berakibat fatal, gitu ya. Tapi ya itu tadi di negara kita peraturan belum tentu sepenuhnya dijalankan dengan baik. Nah yang nomor 2, menurut saya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah peraturan ini sendiri yaitu meliputi tentang kesehatan dan keselamatan kita sendiri tentunya ya. Jadi dengan menjaga masker dan mencuci tangan itu bisa membuat kita lebih hidup bersih lagi. Menurut saya seperti itu Bu Mai. Tidak ada lagi mungkin? Fabra? Tadi mengangkat tangan boleh? Ya, untuk pertanyaan nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Yang pertama itu kesadaran mungkin. Kalau kesadaran lebih lebih memicu daripada peraturan, ya. Karena kalau kesadaran diri, walaupun
kita perjalanannya dekat, pasti ya hari apes itu tidak ada di kalender. Pasti terjadi, ya. Tadi yang dikatakan Bu Murni sama untuk melindungi diri gitu ya. Jadi kesadaran itu harusnya dibawa itu ya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki apa itu peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Ya sama saja untuk menjaga kesehatan. Ya, terima kasih, itu aja lah. Terima kasih. Tepuk salut dong untuk bertiga, Bu Murni, Bu Dina, dan Pak Bram. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, jadi mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Pasti kita ingin selamat, betul? Iya, jadi helm itu kan sebagai pelindung. Biarpun saya nih dari Permai dekat, tapi tetap saya pakai helm karena saya ingin keselamatan saya terjaga. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena itu berhubungan dengan kesehatan, ya. Apa masker itu? Menghindari kita dari debu, ya. Jadi biar sehat. Nah, tadi jadi dari dua pertanyaan pemantik tadi ternyata nilai kebajikannya yaitu keselamatan dan kesehatan. Kenapa? Karena nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kalau kita nggak yakin, pasti kita tidak akan melakukan, kan? Ya, jadi suatu keyakinan. Apa itu keyakinan? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat, tersirat, dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Itu ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Nah, di sini ada cara untuk membentuk suatu keyakinan kelas atau sekolah. Di sini ada 6. Apa saja? Bisa dilihat di tampilan layar di depan ya. Saya sudah pernah tuh Bapak Ibu melakukan keyakinan di kelas saya, di kelas 8A. Nah, di sini bagaimana sih? Mungkin ada yang belum membuat keyakinan, bagaimana caranya? Jadi membuat keyakinan kelas itu yang pertama itu harus bersifat abstrak. Apa itu abstrak? Ada yang tahu? Nyata. Ada lagi mungkin? Abstrak. Luas. Ya, jadi bersifat abstrak itu menyeluruh ya Bapak Ibu. Yang kedua, berupa pernyataan universal tadi. Jadi keyakinan kelas itu pernyataannya positif, bukan negatif. Tadi contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Itu bukan keyakinan tapi peraturan. Kalau keyakinan kita rubah menjadi kalimat positif, ya. Seperti apa? Ya, jagalah kebersihan. Di situ tidak ada jangan dan tidak. Kalau kita menggunakan kata jangan dan tidak, pasti anak itu akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif tadi ya. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi gak panjang-panjang. Kayak apa ya? Harus datang tepat waktu gitu kan. Disingkat menjadi disiplin. Udah gitu aja. Gak panjang-panjang. Jadi mudah diingat sama orang, ya disiplin. Yang kelima, harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Contoh nih, saya kemarin menerapkan keyakinan kelas di 8A. Saya sesuaikan dengan kondisi kelas. Karena di kelas sering ribut, saya menggunakan keyakinan saling menghargai. Panjang apa pendek gitu? Pendek. Kalau peraturan biasanya kita panjang kan? Iya. Nah, yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi tidak dari saya datangnya, tapi dari semua
peserta didik. Mereka bebas berpendapat apa saja. Nanti kita tempelkan, kita ambil, kalau ada yang sama kita simpan itu. Jadi semuanya terlibat. Bukan contoh keyakinan sekolah, bukan bapak kepala sekolah yang buat, tapi kita duduk bersama membuat suatu keyakinan yang kita yakini. Oke. Nah, oke Bapak Ibu, tadi kan sudah saya kasih contoh nih membuat keyakinan. Nah sekarang saya mau, karena kita sedang duduk bersama nih, kita sudah ada belum sih keyakinan sekolah? Belum. Nah, dan sambil menyelam minum air, kita buat keyakinan sekolah. Setuju? Setuju. Jadi keyakinan sekolah ini harus kita buat bersama-sama dan kita yakini, kita terapkan. Bukan hanya dibuat saja ya, tapi harus kita terapkan. Nanti saya akan membagikan post-it. Silakan Bapak Ibu tulis 1 atau 2 keyakinan yang Bapak Ibu inginkan untuk sekolah ini. Nanti tempelkan di sana. Nanti kita pilih yang kita setuju, yang mana keyakinan sekolahnya. Ini keyakinan sekolahnya Bapak Ibu, bukan keyakinan kelas. Iya, jadi lebih luas. Misal nih, Bapak kurikulum, mau seperti apa sekolah kita ini? Tuliskan keyakinannya. Mau belajar di kelas saja? Boleh. Iya, seperti itu. Tapi kalimatnya positif. Mengerti? Oke, nanti saya bagikan post-it ya. Ya? Sebelum itu ya. Iya, ya. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Mae ya, sebagai narasumber. Jadi yang ingin saya sampaikan ya, sebelum kita nanti menyusun keyakinan kelas keyakinan sekolah secara bersama-sama. Artinya begini, sejauh ini kan kita berjalan sekolah kita itu katakanlah sudah ada kata-kata peraturan dan sudah kita laksanakan. Bahkan ada dari peraturan itu muncul, tadi kata Pak Bu Mae dan beberapa rekan guru menyampaikan implikasinya dari peraturan itu ada sanksi kan. Bahkan di sekolah kita itu ada poin pelanggaran seperti itu. Nah ini artinya ke depan bagaimana gitu kan arah kebijakan kita gitu tuh terkait dengan keyakinan sekolah yang kita susun terhadap peraturan yang sudah ada di sekolah. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak San. Jadi maksud Pak San, kita kan di sekolah ada peraturan nih, dan kita sering menerapkannya gitu kan. Nah sekarang kita membuat keyakinan sekolah. Nah ini bagaimana untuk kedepannya? Yang punya wewenang untuk menjawab, apakah Bapak kurikulum keyakinan sekolah ini apakah kita buat dan kita terapkan untuk siswa juga, atau seperti apa? Izin menjawab ya. Ini terkait kita sekolah dulu kan ini, belum untuk siswa itu kan, bukan untuk siswa. Ya untuk sekolah kita jalanin aja. Kita buat kesepakatannya sekarang. Kalau bisa ada kepala sekolah juga mengetahui sebenarnya seperti itu. Makanya tadi juga sudah dikatakan menjelang sambil minum air seperti itu. Karena kita juga belum ini kan. Ke siswa juga. Ini kita dulu kan, nanti kalau ke siswa lain lagi kan. Gitu, kita buat kesepakatan untuk sekolah dulu. Nah, betul di sini kan menyeluruh. Tapi yang kita sepakati aja di sini Bapak Ibu, untuk siapa dulu? Untuk guru ya. Jadi contoh nih, kan sering nih ya, tahu lah gitu ya. Ya. Ya maksudnya kadang kita kan perempuan sering masak dulu kan, telat gitu. Nah setelah kita buat keyakinan, semoga kita semua bisa
bisa berubah ya Bapak Ibu. Seperti itu Pak ya. Guru dulu. Jadi keyakinan sekolah untuk guru dulu ya. Oke Bapak Ibu, semuanya sudah mendapatkan post-it? Sudah. Boleh sih. Nanti kita ambil ya. Di situ silakan tulis keyakinan Bapak Ibu. Nanti boleh dikasih nama, tempelkan di sana. Ya, silakan. Ya, kalau kurang boleh Bu Nina tambahkan. Mungkin ada yang mau nulis banyak nih sampai 4 lembar. Boleh. Silakan. Keyakinan sekolah. Oke, yang sudah boleh ditempelkan ke depan ya. Apa sih coba? Bacakan dong. Iya. Nanti kita bacakan. Kita nunggu Pak Ajis dulu. Serius banget nih Pak Ajis. Boleh, boleh. Sudah semua ya? Tinggal Bapak. Itu udah semua Bu Mika. Sisa. Kirain 2 lembar gitu. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu. Di sini akan saya bacakan apa sih keyakinan yang Bapak Ibu sudah buat. Yang pertama, jangan menggunakan pakaian yang tidak sopan. Ini keyakinan atau peraturan? Peraturan. Nah, bisa tidak kita buat keyakinan? Bisa. Dengan kalimat positif seperti apa Bapak Ibu? Berpakaian rapi dan sopan. Oke. Berarti ini kita ambil. Kita sepakati berpakaian rapi dan sopan. Betul ya, karena kita ini sebagai
sebagai pendidik harus memberikan contoh yang baik. Ketika pakaian kita compang-camping, apakah murid akan senang melihat kita? Tidak kan? Ketika kita berpakaian yang tidak sepantasnya, murid juga akan mencontoh kita, Bapak Ibu. Betul nggak? Betul. Nah, yang kedua dari Pak Sahro. Nah, ini bekerja penuh tanggung jawab adalah ibadah. Ini keyakinan. Nah, kita sepakati. Ini kan tadi kalimatnya panjang. Ya. Bekerja penuh tanggung jawab adalah ibadah. Kita sepakati dengan nilai kebajikannya. Bertanggung jawab. Nah, berarti Bapak Ibu, karena kita sudah membuat kesepakatan nih ya, bertanggung jawab. Sepakati? Sepakat. Yang kedua tanggung jawab murni. Oke. Yang ketiga dari Bapak kurikulum kita, Bapak Eko Burhanuddin. Nah, sama, bertanggung jawab juga. Oke, berarti ada dua ya. Nah, lanjut dari Bu Mimin, saling mengingatkan. Keyakinan ya. Jadi kita harus saling mengingatkan Bapak Ibu, karena kita manusia tidak luput dari salah ya. Kita ambil tidak? Ambil tidak? Ambil dong. Berarti saling mengingatkan. Lanjut. Ini dari siapa ya? Tidak ada namanya. Bukan, dari siapa ya? Saling menghargai. Ambil, betul ya? Karena kita betul. Saling menghargai ya, ini dari Bu Mika. Kita ambil ya, betul ya, kita harus saling menghargai ya Bapak Ibu. Ya. Lanjut. Kita ini dan ada namanya siapa ya? Kerjasama dan kolaborasi. Betul. Tanpa adanya kolaborasi yang baik, semua program dan kegiatan tidak akan berjalan. Oke, lanjut. Nah, ini dari Pak Eli nih. Mari kita jaga kebersihan di lingkungan sekolah kita. Betul ya? Penting Bapak Ibu ya. Berarti kita sepakatinya seperti apa? Ya, menjaga kebersihan. Nah, awas nih, setelah ini sampahnya nih tidak berserakan di mana-mana. Sudah harus menjaga kebersihan. Lanjut. Saling menghargai sudah ya tadi. Berani mengungkapkan pendapat. Ini masuk ke keyakinan yang mana tadi? Saling menghargai bisa ya? Ya, pendapat ini bisa saling menghargai ya. Jadi ketika ada teman kita yang mau mengungkapkan pendapat, kita harus menghargainya. Tidak boleh, janganlah sih, itu nggak usah didengerin. Nggak boleh ya. Jadi harus saling. Iya. Jangan gitu ya. Jadi harus saling menghargai. Nah, lanjut, bekerja sama tadi udah juga, tanggung jawab udah, kerjasama ini udah, berani udah. Nah, ini dari Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu adanya perubahan dari diri sendiri, teman sejawat. Apa ini ceritanya? Jadi kita ambil keyakinannya, disiplin ya, disiplin ya. Jadi kita harus disiplin Bapak Ibu, itu yang paling penting. Nah, yang ketiga terakhir nih dari Pak Ajis tadi, toleransi ya. Kita ambil, oke. Nah, Bapak Ibu, kita lihat tadi keyakinan sekolah yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Di situ ada 8 Bapak Ibu. Banyak juga ya Bapak Ibu. Ingat, 8 keyakinan sekolah yang sudah kita buat. Nanti ini saya akan print ya, taruh di kantor yang besar. Oh ya, buat banner. Nah, ini lihat Bapak Ibu. Yang pertama, berpakaian rapi dan sopan. Sepakat tadi kan?
Bapak Ibu. Bisa dari kita tugas gitu kan. Kita diberi tugas harus tanggung jawab Bapak Ibu. Yang ketiga saling mengingatkan tadi. Terus Kalau seperti saya salah kostum ingatkan ya. iya, jadi yang diingatkan juga tidak boleh marah karena kita sudah punya keyakinan saling menghargai. Jadi harus menghargai. Oh, saya diingatkan berarti saya salah gitu kan. Tidak boleh. Kabar kalau telat kalau saya ingatkan juga jangan baper ya. Nah, gitu ya. Terus kerjasama dan kolaborasi. Jadi kita ini Bapak Ibu mulai dari sekarang kerjasama dan kolaborasi ya. Seperti tadi tuh Pak Eli, Bu Mika kolaborasi tuh membersihkan lingkungan sekolah. Karena tanpa adanya kolaborasi tidak akan bersih Bapak Ibu. Ya, tuh. Yang keenam menjaga kebersihan. Nah tadi menjaga kebersihan. Kita nih misal datang ke ruangan itu kotor, apakah kita betah Bapak Ibu? Tidak, makanya lingkungan kita harus menjaga kebersihan. Yang ketujuh disiplin. Ini yang penting nih, disiplin. Disiplin ini kita misal nih masuk sekolah jam berapa sih Bapak Ibu? Jam 7.30. Nah, jangan sampai kita itu datang jam 7.35. Itu bentuk disiplin bukan? Bukan. Jadi harusnya kita itu datang lebih awal daripada murid. Seperti ada dua panutan kita nih di sini. Mungkin pasti Bapak Ibu sudah tahu siapa. Pak Eli dan Pasang ya. Itu panutan ya kita ya. Iya. Ya, tepuk salut buat Pak Eli dan Pasang. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut ya. Selalu disiplin. Nah, yang terakhir keyakinan sekolah yang kita sepakati toleransi. Oke, Bapak Ibu lihatlah keyakinan sekolah yang kita buat. Kita sepakati. Di sana ada tidak kalimat negatif? Tidak ada. Karena keyakinan itu berangkat dari kalimat-kalimat positif. Nah, ini keyakinan Bapak Ibu. Jadi harus kita yakini. Tidak boleh. Misal udah kita buat keyakinan, tapi besoknya nih pakaiannya tidak rapi, gitu kan? Kenapa kita buat secara duduk bersama, secara tersurat dan tersirat? Ini biar bisa kita terapkan ke depannya. Tentu kita semua pengen sekolah kita menjadi sekolah yang baik kan Bapak Ibu? Sekolah yang baik itu berangkat dari mana dulu? Iya, dari diri sendiri Bapak Ibu. Jadi kita hilangkan ego ceritanya. Ego, tahu ego? Iya. Ego temannya si Ege ya. Jadi begini nih, ada cerita ya di sekolah mana gitu. Dia datangnya pagi terus nih. Tapi giliran udah berapa hari dia nggak mau berangkat pagi. Alah, capek. Saya berangkat pagi aja. Sedangkan yang lain mah siang terus. Masa sih saya terus? Gak ada gitu yang lain, gak ada yang mau ngikutin gitu kan. Tapi di sekolah kita tidak Pak Bram. Buktinya Pak Eli tidak ada, konsisten sama pasang. Tidak ada hadiah, tetap. Tidak ada yang memuji tetap, karena itu berangkat dari motivasi internalnya. Nah itu harus kita miliki Pak Bram. Ya, setuju Pak Bram? Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang disiplin positif dan keyakinan sekolah atau kelas. Semoga kedepannya Bapak Ibu guru semua bisa menerapkannya di kelas ya, membuat suatu keyakinan. Boleh nih habis ikut diseminasi ini besoknya, yaudah saya mau buat keyakinan di kelas 7A misalkan. Buat, nggak usah panjang-panjang tadi kan, yang penting bersifat abstrak, terus ya mudah diingat, menggunakan kalimat positif, mengandung nilai-nilai kebajikan. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, siap. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin selama memberikan materi saya banyak salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian yang mau break dulu cenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning student. Morning. How are you today? I'm fine too. Oke. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas seperti yang sudah Ibu bicarakan kemarin. Ada yang tahu nggak sih keyakinan kelas itu apa? Seperti peraturan kelas, Bu. Ya, betul. Jadi keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan kelas. Kelas 7. Ada yang sudah pernah buat kan peraturan kelas? Ada yang tahu nggak contohnya seperti apa? Coba peraturan kelas yang pernah kalian buat. Jangan membuang sampah di dalam kelas. Ya, jangan membuang sampah di dalam kelas. Tapi di dalam keyakinan kelas ini kita buat dengan kalimat yang positif. Jadi kalimatnya positif, tidak menggunakan kata jangan, tidak. Jadi lebih positif. Contoh tadi kata Pak Is, jangan membuang sampah di dalam kelas. Kalimat positifnya seperti apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Kan tadi kalimat peraturan kelasnya jangan membuang sampah di dalam kelas. Kita ubah menjadi keyakinan kelas, menjadi kalimat positif. Seperti apa? Menjaga kebersihan. Itu kalimat positif, tidak ada larangan kan di situ. Kenapa kita buat keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan atau kalimatnya positif, dan kalian yang meyakini, kalian yang membuat sesuai kesepakatan bersama. Makanya kita buat keyakinan kelas 8A. Jadi nanti kalian akan Ibu bagikan post-it, kalian isi post-itnya seperti ini. Nanti kalian isi masing-masing, satu siswa mengisi satu keyakinan, ya. Nanti setelah selesai kalian tempelkan di kantong di depan. Ada yang ditanyakan? Jadi kenapa Ibu kembalikan lagi kepada kalian untuk membuat keyakinan? Ketika keyakinan dibuat secara bersama, diyakini kalian punya tanggung jawab. Paham? Tadi gimana contohnya keyakinannya? Kebersihan, jaga kebersihan. Terus apa lagi coba? Contoh nih, yang kemarin datang terlambat. Nah, keyakinan kelasnya harus seperti apa? Harus tepat waktu. Harus tepat waktu itu keyakinan apa masih peraturan? Peraturan. Berarti keyakinannya gimana? Nilai positifnya. Disiplin. Benar nggak? Kan disiplin kan? Oke, paham? Nanti Ibu bagikan post-it ya. Nanti kalian silakan isi dan tempelkan di depan.
kita ambil ada 5. Yang pertama disiplin. Ya, berarti disiplin itu keyakinan kelas kita, berarti kalian contohnya tadi datang tepat waktu. Terus berpakaian rapi. Itu termasuk disiplin. Yang kedua, keyakinan kelasnya menjaga lingkungan. Contohnya seperti apa? Piket. Ya, piket kelas. Berarti kan kelas ini harus bersih, gitu kan? Saling menghargai. Tadi bilang Putri pengen saling menghargai. Nah, saling menghargai ini contohnya tadi di kelas kita harus menghargai teman, tidak ribut, terus tidak mengejek. Ini saling menghargai. Yang keempat, saling menolong. Saling menolong ini tadi ketika ada teman ya kesulitan, kita harus membantunya, tapi bukan kesulitan dalam mengerjakan tugas ya, beda lagi itu. Nah, yang terakhir yang kita sepakati keyakinan kelasnya yaitu bertanggung jawab. Ini yang penting. Jadi ketika diberikan tugas, kalian ya mengerjakan, punya tanggung jawab keyakinan kelasnya. Jadi apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Sudah terlihat kan? Kalau peraturan dia ada larangannya, jangan, kalimatnya negatif. Kalau keyakinan sudah menggunakan kalimat-kalimat positif. Di sini ada nggak kalimat negatif? Ada. Ini semua kalimat positif yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Jadi sepakat semuanya keyakinan kelas 8A ada 5. Mohon diyakini dan dijalankan dengan baik. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.